Ini tidak mudah bagi anak muda. Makanya di dalam hadis itu ada 7 golongan orang yang menjadi wali, sehingga dilindungi Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Salah satu adalah wasyabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda seusia kamu dan selalu tumbuh ibadah kepada Allah. Wah, itu luar biasa. Kalau seusia saya ibadah itu wajar. Sudah mendekati hari-hari akhir, sudah waktu asar. Tapi seusia kamu kemudian punya cara berpikir, beribadah, tetap bergaul seperti teman-teman yang lain, tapi tahajudnya tidak pernah ketinggalan. Tetap pakai celana jin, pakai kaos oblong, tapi jamaahnya selalu luar biasa. Tetap melakukan kegiatan, berbagai kegiatan teater, seni apa di perguruan tinggi, tapi hatinya selalu terpaut dengan Allah. Itu adalah wali. Cik nom tapi wali. Ya. Para alumni yang sangat saya banggakan. Jadi perintah ini luar biasa. Di pasukan tentara, ini Jambir Gus. Nah, di tentara itu ada pasukan-pasukan khusus. Kalau di polisi itu ada Brimob. Kalau di angkatan darat itu ada Kopassus. Kalau di angkatan udara ada Paskas. Kalau di angkatan laut itu ada Denjaka. Tidak biasa. Pekerjaan mereka apa? Berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari. Sehingga satu orang bisa memiliki kualitas dengan 30 orang. Satu orang kualitasnya sama dengan 30 orang. Setiap hari berlatih. Untuk apa berlatih? Sewaktu-waktu komandan menugaskan di berbagai medan pertempuran yang menuntut kesungguhan dan mujahadah mereka, satu jawabannya siap. Orang-orang seperti ini yang sekarang jadi jenderal. Orang-orang yang semacam ini yang kemudian jadi Kapolri, jadi Panglima, jadi komandan dan berbagai divisi, adalah orang yang senantiasa menyiapkan diri kalau sang komandan memerintahkan, siap. Belum perintahnya belum disampaikan, itu sudah siap. Padahal perintahnya itu kadang-kadang kamu datang ke markas, siap, lagi turu, langsung kasih baju, dan tidak perlu pulang lagi ke rumah. Dan di dalam penugasan, kalau terjadi sesuatu, kamu tidak tercatat sebagai anggota pasukan. Nama kamu anonim. Karena kamu clandestine. Mata-mata yang terjun di belakang garis musuh. Sudah teken kontrak mati dan diterjunkan di tengah hutan belantara. Bayangkan, satu kata, siap. Ini penting buat kalian. Puasa ini adalah hari yang sangat istimewa. Yang pertama, keistimewaan Ramadan diinformasikan oleh Allah. Yang kedua, Ramadan dipilih untuk tempat turunnya Al-Quran. Yang ketiga, Ramadan dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan salah satu rukun Islam. Yang keempat, Ramadan dipilih satu malam diantaranya menjadi malam yang penuh berkah, sehingga kelipatannya menjadi kelipatan 1000 bulan. Dan itu tidak ada pada bulan yang lain.
Dan puasa yang diwajibkan pada bulan Ramadan ini sangat istimewa. Yang pertama, ada informasi dari Allah sendiri melalui Rasulullah, hadis qudsi. Kalau amal kita ketika ikhlas dan sungguh-sungguh dan disertai ilmu, maka amal itu akan berlipat 10 kali sampai 700 kali. Kecuali puasa. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu hadiah hambaku, hadiah para pemuda untuk aku, hadiah anak-anak muda untuk aku, dan aku yang akan memberikan pahala. Kenapa demikian istimewa? Karena puasa ini yang pertama menyempurnakan penghambaan kita kepada Tuhan. Derajat tertinggi harus kamu tahu bahwa pangkat tertinggi itu bukan seperti di dalam kehidupan menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Pangkat tertinggi adalah ketika seseorang sudah menyempurnakan diri sebagai seorang hamba. Hamba itu apa? Yang pertama, hamba itu tidak lagi memiliki apapun tentang dirinya. Dia bekerja keras setiap hari, tapi hasilnya tidak lagi untuk dirinya. Kita seringkali melakukan sesuatu bukan untuk lillahi ta'ala. Padahal kontrak kita semuanya harus lillahi ta'ala. Puasa mengajarkan kita semuanya lillahi ta'ala. Hal yang paling kecil puasa, makan, minum, yang setiap hari makan dan minum kita dimotivasi karena lapar dan haus. Pada bulan puasa kita tidak akan pernah makan, tidak akan pernah minum kalau belum diizinkan oleh Allah dengan suara adzan. Terbenamnya mata, ini makan dan minum. Ini diharapkan ini menjadi momentum bagi kalian setelah puasa harus ada cara berpikir yang baru. Kalian harus melakukan sesuatu, jangan yang lain. Karena sesuatu yang kamu lakukan karena yang lain, satu yang kamu lakukan hasilnya juga satu. Tapi ketika kamu lakukan sesuatu lillahi ta'ala, yang kamu lakukan satu diterima oleh Allah, dimodifikasi oleh Allah, diperbesar oleh Allah kalau kecil, diperbanyak oleh Allah kalau sedikit, sehingga satu yang kamu lakukan karena lillah itu menjadi tak terbatas. Apa saja ini menjadi momentum bagi kita setelah puasa, kita lakukan sekolah untuk Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahim untuk Allah, mencari jodoh untuk Allah, mencari suami untuk Allah, mencari istri untuk Allah. Sehingga di dalam hadis ini ada 2 orang. Salah satu orang cara ciri wali yang dilindungi Allah adalah warrajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersahabat dan persahabatan itu karena Allah. Barangkali ini yang saya sampaikan. Di antara kalian kelihatannya sudah mulet-mulet luwe ini temenan. Semoga-moga yang banyak tadi memberikan suasana baru, semangat baru, menjadi momentum bagi kalian untuk merubah cara berpikir. Karena cara berpikir itu menentukan hasil apa yang kamu lakukan. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, ini pesantren kita usianya sudah 3 dasawarsa, sudah 30 tahun. Kita ingin menandai 30 tahun ini yang pertama dengan peresmian Al-Amanah 3 yang di sana tadi. Yang kemarin kena puting beliung.
Tapi karena puting beliung itu datang dari Allah, maka kita harus bersabar dengan cara membangun yang lebih baru, yang lebih bagus. Jangan kemudian puting beliung langsung kita menyesal, bingung, wah tidak. Anjurkan oleh Allah, ya berarti Allah menganggap bangunan itu kurang bagus. Timbane bongkar sendiri ya dibongkar oleh puting beliung saja. Karena ternyata di dalam hadis itu kalau Allah tidak suka itu bisa mengutus malaikat penjaga angin, penjaga gunung seperti yang pernah dilakukan kepada Kanjeng Nabi ketika dihina di Arafah oleh seseorang yang diajak Nabi tapi responnya kurang baik. Malaikat penjaga gunung bilang kepada Nabi, perintahkan kepada saya, itu akan saya hancurkan orang yang. Tapi Nabi menjawabnya, saya berharap dari tulang rusuk mereka akan muncul generasi yang ya'budunallah wala yusriku bihi syai'a. Ini jawab Nabi. Puting beliung juga diperintahkan Allah. Ini bangunan ini yang dibangun di Alamana 3 ini enggak beres, kurang bagus. Bongkar saja. Hanya dalam 2 menit rata dengan tanah, ratusan juta. Tapi esok harinya kita agak ngeyel, kita langsung datangkan tukang dari Kudus, bangun kembali yang lebih bagus. Malaikat mesti gedek-gedek lah. Ya ini yang kita tunggu. Itu dihancurkan, tapi tidak malah lemes, tapi kita semangat. Itu Alamah 3 khusus untuk anak-anak SD ya. Dan nanti pintu gerbangnya dari sana. Kemudian kita akan memulai aktivitas di Alamanah 4 di Kediri. Kalau kalian ke selatan, istirahatnya di pondok sana saja. Di sana baru ada anak 20 mungkin. Tapi kamarnya 20. Jadi santrinya 20, kamarnya 24. Jadi banyak yang kosong. Kalau kamu nanti rekreasi ke daerah selatan, ke Tulungagung, ke Trenggalek, posnya bisa di Alamanah 4. Tidur di sana. Passwordnya alumni Mas. Maka orang yang ada di sana langsung memasakkan buat kamu. Paling enggak nggodok nih banyu. Minta doa restu ya kepada kalian, moga-moga seluruh yang kita desain, yang kita rencanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan para santri seperti kalian semua ala diniyah wa ala kulli man nawaina shalihah barakati wa bisiril Fatihah. Dan yang terakhir atas nama pribadi dan keluarga, ada Ibu, ada Gus, ya tahu toh? Anak saya 5 tahu? Masuk ke lali. Yang kedua cucu saya 6, wah 100, nanti ada hadiah ya. Tolong kasih makan lebih dulu. Cucunya 6 dan ini yang kumpul di sini 4. Ustaz Zanub sekarang putranya 2, putra dan putri. Ya minta doa moga-moga cucu kami kelak bisa meneruskan perjuangan, bisa kuliah, bisa mencari ilmu seperti kalian. Al-Fatihah. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat berbuka. Jangan lupa ya, subscribe ya, dan share. Masa kayaknya sing share press alumni itu mungkin wah anak-anak itu belum pada kerja itu, jadi nggak punya paketan, sehingga nggak berani membuka video nih, kan nggak punya paketan. Tolonglah dibuka saja, tutup lagi, dan jangan lupa di subscribe, karena informasi yang kita dapatkan dari Ustaz Nalu, penonton kita banyak, tapi yang subscribe, yang belum subscribe ternyata banyak. Ya,
Dan subscribe kita lumayan lah, sudah 5.700, lumayan lah. Itu bukan untuk bisnis, tapi untuk memberikan contoh kepada kalian agar kalian memahami bahwa sekarang ini adalah era digital. Kalian harus ikut kecepatan era digital. Kalau tidak, kalian akan terlambat dan ketinggalan. Demikian akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.